Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kalian tahu nggak sih ada sebuah jembatan gantung sempit, panjangnya itu hampir 100 meter. Di bawahnya terbentang danau berwarna biru, kehijauan yang berkilau diterpa cahaya matahari. Angin berhembus, jembatan bergoyang pelan, dan setiap langkah terasa bikin jantung berdebar. Kira-kira itu pengalaman di mana sih yang sedang aku ceritain ke kalian? Yap, itulah pengalaman yang bakal kalian rasain di Yume no Tsuribasi, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya itu adalah Dream Suspension Bridge. Tempat ini nggak cuma indah secara visual, tapi juga penuh cerita unik, legenda romantis, dan jadi salah satu hidden gem Jepang yang sekarang viral di media sosial. Di video kali ini, aku bakal jelasin ke kalian tentang sejarah, mitos, sampai pengalaman seru menyeberangi Yume no Tsuribasi. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, pertama-tama aku bakal jelasin lokasi dan sejarah singkat dari Yume no Tsuribasi ini. Jadi, Yume no Tsuribasi terletak di dalam kawasan Sumatakyo Gorge, Shizuoka Prefektur. Jembatan ini membentang di atas sebuah danau kecil yang terbentuk dari bendungan Omadam. Airnya tuh punya warna turkis yang menawan, hasil dari mineral alami yang terbawa dari pegunungan. Jembatan ini tuh awalnya dibangun sebagai akses bagi penduduk setempat nih, karena lokasinya di pegunungan dalam. Dulu tuh nggak banyak orang luar yang tahu tempat ini, tapi beberapa tahun terakhir foto-fotonya tuh viral di Instagram dan TikTok, sehingga wisatawan dari seluruh dunia mulai datang untuk merasakan pengalaman menyeberanginya sendiri. Nama Yume no Tsuribasi sendiri adalah jembatan impian. Konon, orang yang menyeberanginya sambil memikirkan keinginannya, terutama soal cinta, bisa membuat mimpi itu terkabul loh. Selanjutnya adalah arsitektur dan sensasi menyeberang. Jembatan ini panjangnya itu sekitar 90 meter, lebarnya hanya cukup untuk satu orang, dan menggantung di atas ketinggian sekitar 8 meter di atas air. Karena sempit, pengunjung tuh biasanya harus antre untuk menyeberanginya satu persatu. Yang bikin unik itu adalah jembatan ini dibuat dari papan kayu dengan celah-celah di antaranya. Jadi waktu kita melangkah bisa langsung melihat air biru di bawah. Efek goyang itu cukup terasa, apalagi kalau angin sedang kencang. Jadi kalau kalian coba menyeberang ini, tolong hati-hati banget karena anginnya itu kadang kencang banget di sini. Banyak orang bilang menyeberangi Yume no Tsuribasi sebagai perjalanan di atas mimpi. Ada rasa takut, deg-degan, tapi juga penuh keindahan. Sensasi ini yang bikin orang-orang rela nunggu berjam-jam demi giliran menyeberangnya. Selanjutnya adalah legenda dan kepercayaan. Selain pemandangan yang indah, Yume no Tsuribasi juga dikenal mempunyai aura romantis. Ada sebuah legenda lokal yang bilang nih, kalau kalian menyeberangi jembatan ini sambil memikirkan seseorang yang kalian cintai, hubungan kalian akan langgeng. Ada juga yang percaya kalau kalian berdoa di tengah jembatan sambil melihat ke arah danau, keinginan kalian tuh akan terkabul. Karena itu tuh banyak banget pasangan yang datang ke sini, bahkan ada yang melamar pasangan di tengah jembatan ini. Tapi tentu aja ada aturan yang tak tertulis. Jadi jangan menyeberang sambil main-main atau goyang-goyangin jembatan ya, karena itu tuh bisa membahayakan banget. Jadi suasana mistis bercampur romantis ini bikin Yume no Tsuribasi itu terasa istimewa. Lalu ada keindahan 4 musim. Keindahan Yume no Tsuribasi juga berubah sesuai musim. Musim semi, pepohonan di sekitarnya tuh mulai menghijau, udara sejuk, air danau terlihat makin jernih. Musim panas, daunan lebat, warna hijau berpadu dengan biru toska, air danau, lalu cocok banget buat foto Instagram. Musim gugur, mungkin ini musim paling populer. Daun mewiji yang merah oranye menciptakan pemandangan dramatis seolah jembatan ini membawa kita ke dunia lain. Musim dingin, kadang pegunungan sekitar tertutup salju dan suasana jadi hening serta magis banget. Setiap musim memberi pengalaman yang berbeda, dan itu salah satu alasan kenapa sih banyak wisatawan yang rela datang berkali-kali. Akses dan perjalanan menuju lokasi. Untuk mencapai Yume no Tsuribasi butuh sedikit usaha. Dari stasiun Shizuoka, perjalanan ke Sumatakyo bisa memakan waktu lebih dari 2 jam, termasuk naik kereta dan bus. Setelah tiba di area parkir, kalian tuh masih harus trekking sekitar 20-30 menit melewati jalur pegunungan dan hutan. Tapi justru pengalaman inilah yang bikin perjalanan kalian makin berkesan. Sepanjang jalan kalian tuh bisa menikmati suara burung, gemericik sungai, dan udara segar pegunungan. Jadi ketika akhirnya sampai di jembatan, rasanya tuh lelah tuh langsung terbayar lunas.
Fakta unik dan viral di media sosial. Umainot Suribasi pernah masuk dalam daftar 20 jembatan gantung paling indah di dunia versi majalah Travel and Leisure. Popularitasnya tuh makin meledak setelah banyak influencer Jepang dan internasional mengunggah foto mereka di tengah jembatan dengan caption yang romantis banget. Saking viralnya, pengunjung tuh bisa mencapai ribuan orang dalam sehari, terutama saat musim gugur. Karena itu ada sistem antrean dan pembatasan jumlah orang yang boleh menyeberang sekaligus demi kenyamanan. Nah, menariknya banyak pengunjung yang bilang foto aslinya tuh bahkan tidak bisa sepenuhnya menangkap keindahan nyata jembatan ini. Jadi harus dilihat langsung dengan mata dan kepala sendiri. Umainot Suribasi bukan sekedar jembatan, ini adalah pengalaman kombinasi antara keindahan alam, adrenalin saat menyeberang, dan legenda cinta yang membuatnya makin penuh makna. Nah, kalau kalian berencana ke Jepang, terutama di area Shizuoka, tempat ini wajib banget masuk itinerary kalian. Siapa tahu nih, selain dapat foto keren, kalian juga bisa membawa pulang sedikit keberuntungan dan mungkin kisah cinta yang indah. Oke, jadi aku udah sampai di Umainot Suribasi. Nah, kayak gini. Jadi di sini tuh sistemnya pas aku ke situ nggak ada kayak karcis gitu, nggak ada ya. Jadi kayak kalian cuman bayar sukarela. Cuma nanti misal nih kalau kalian kesana terus ada kebijakan baru, itu aku nggak tahu ya. Jadi cek aja berkala. Jadi untuk saat ini kemarin aku bayar sukarela. Jadi tinggal masukin ke kotak yang tadi. Nah, ini aku udah mulai perjalanan. Seperti yang kalian lihat, ini kalian tuh nanti akses ke jembatan Umainot Suribasi itu jalan kaki, dan itu lumayan jauh ya. Jadi saranku pakai sepatu yang nyaman, pakaian yang nyaman, terus pokoknya jangan bawa tas yang terlalu berat karena mungkin kan kalian akses ke sininya pakai mobil tuh atau pakai bus atau apa. Jadi nanti tolong jangan terlalu bawa barang banyak karena ini tuh bener-bener perjalanan yang lumayan menguras tenaga. Nah, ini aku udah mulai mau deket. Nah, kalian udah lihat kan itu jembatannya. Jadi memang kalian harus jalan kaki turun ke sini. Nanti untuk baliknya tuh kalian nggak bisa balik ke tempat yang ini ya. Kalian harus naik ke bukit untuk putar balik ke sini. Nah, ini aku udah mulai lewat. Jadi untuk lewatnya tuh jangan bergerombol karena memang dibatasi. Terus juga harus pelan-pelan ya, karena memang ini lumayan memacu adrenalin. Kalau kalian takut ketinggian itu kalian coba pikir-pikir lagi. Tapi yang berani dan yang pengen lihat view seindah ini wajib dicoba sih. Nah, kayak gini kurang lebih pemandangannya. Ini aku kesini tuh di sekitar bulan Februari. Jadi ya suasananya kayak gini rada-rada dingin gitu. Nah, ini aku udah mulai melewati, jadi harus pelan-pelan banget. Dan kayak mungkin kayak 2 orang gitu atau 3 orang yang lewat. Jadi jangan benar-benar berbanyak karena ini juga agak berbahaya. Nih pengamannya hanya kalian bisa pegang tali ini untuk pegangannya. Jadi ini aku udah mulai melewatinya. Nah, kayak gini nih pemandangannya. Jadi memang super duper indah banget bagi orang yang suka alam atau suka pemandangan view yang kayak gini. Terus juga kalian bisa lihat warna airnya tuh warna-warna kayak hijau-hijau Tosca gitu yang indah banget. Apalagi mungkin kalau kalian kesini pas lagi momiji, musim yang ada apa namanya daun-daun warna merah, itu makin indah banget sih. Apalagi kalau salju pun masih, cuman memang harus lebih hati-hati, takutnya licin. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pemandangan Umainot Suribasi. Jadi dari sini kalian harus naik ke bukit untuk balik ke tempat yang tadi, tapi nggak balik lagi ke jembatan ini ya, karena nggak boleh balik lagi. Jadi kalian harus naik ke bukit itu. Jadi lumayan capek, jadi harus siapin tenaga ekstra untuk ke tempat ini. Jadi untuk menikmati pemandangan seindah ini. Oke, kalau kalian punya pengalaman atau ada yang udah pernah ke Umainot Suribasi, langsung aja tulis di kolom komentar, kita berbagi cerita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!